Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Ais channel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang redox. Check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi Miss. Di sini kita belajar materi ekskul pertemuan ketiga, yaitu tentang reaksi reduksi dan oksidasi, atau biasanya dikenal dengan sebutan reaksi redoks. Nah, di sini Miss Ais akan menjelaskan pengertian redoks. Nah, pengertian redoks di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu reaksi reduksi dan oksidasi berkaitan dengan oksigen atau O2. Jadi berkaitannya dengan oksigen di sini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama oksidasi, di mana oksidasi di sini yaitu penangkapan oksigen atau O2. Ya, contohnya reaksi pembakaran. Oke. Contohnya di sini adalah reaksi pembakaran. Sebelumnya untuk oksidasi, kenapa dikatakan oksidasi? Karena pengertiannya yaitu oksidasi adalah reaksi penangkapan gas oksigen. Contohnya yaitu reaksi pembakaran. Nah, contohnya di sini Miss ambil adalah senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa hidrokarbon di sini CH4 ditambah dengan oksigen 2, jadi oksigennya di sini jadi bereaksi di sebelah kiri, menghasilkan CO2 ditambah H2O. Jadi reaksi dari senyawa hidrokarbon dengan oksigen itu menghasilkan karbon dioksida ditambah uap air. Jadi ini adalah contoh reaksi pembakaran sempurna ya. Nah, untuk reduksi yang kedua itu adalah kebalikan dari oksidasi. Jadi tipsnya di sini itu cukup hafalin yang si oksidasinya aja. Nah, untuk reduksinya itu kita tinggal kebalikan dari oksidasinya. Di mana reduksi di sini yaitu pelepasan oksigen. Nah, ini oksidasi tadi kan penangkapan oksigen. Nah, kalau reduksi itu adalah pelepasan oksigen. Contohnya di sini Miss ambil adalah reaksi fotosintesis. Ya. Di sini ada CO2 ditambah H2O menghasilkan C6 H12O6, itu disetarakan. Koefisien CO2 di sini ada 6, H2O juga ada 6. Kemudian untuk hasil reaksinya disetarakan, di mana C-nya di sini ada 6, karbonnya ada 6, sebelah kiri, ruas kiri dan kanan sama. H-nya ada 12, ruas kiri ada 12 juga, 6 kali 2, dan juga O-nya ada 6. O-nya di sini yang sebelah sini ada 6, di sini 6 kali 2 ada 12, tambah 6 berarti 18. Di sini O-nya 2 kali 6, 12 tambah 6, 6 kali 1 berarti 18. Sama ya, setara. Nah, bedanya kalau di oksidasi, oksigennya sebagai pereaksi berada di sebelah ruas kiri. Nah, kalau reduksi dia berada di ruas kanan sebagai produk. Nah, untuk yang kedua, teori yang kedua yaitu reaksi reduksi dan oksidasi berkaitan dengan elektron. Ini elektron ya. Jadi di sini terbagi menjadi 2, di mana yang pertama oksidasi juga ya dan reduksi. Jadi
tinggal ngafalin yang ininya aja. Sebelumnya teori yang pertama kan oksidasi adalah penangkapan oksigen di sini. Nah, untuk teori yang kedua yang berkaitan dengan elektron, nah oksidasi di sini itu adalah pelepasan elektron. Pelepasan elektron. Jadi cukup pahami si oksidasinya saja. Oke. Nah, contoh-contohnya itu biasanya terjadi pada unsur-unsur logam. Nah, contoh di sini Miss ambil salah satunya yaitu golongan 1A, natrium. Nah, di golongan 1A natrium ini menghasilkan produk ion Na positif ditambah elektron negatif. Nah, elektronnya di sini dia sebagai produk karena dia melepaskan elektron. Nah, untuk yang reduksi itu adalah kebalikan dari si oksidasi. Jadi, kalau tadi oksidasi pelepasan elektron, nah si reduksi di sini adalah penangkapan elektron. Nah, biasanya itu terjadi pada unsur-unsur non-logam. Contohnya di sini Miss taruh klor. Nah, Cl2 ditambah 2 elektron min menghasilkan 2 Cl negatif. Jadi elektronnya itu yang ditangkap oleh reduksi. Jadi elektronnya itu berada di ruas kiri. Nah, untuk yang ketiga, pengertian yang ketiga yaitu reaksi reduksi dan oksidasi menurut Bilox. Jadi Bilox ini singkatan dari bilangan oksidasi. Apa itu Miss bilangan oksidasi? Itu adalah muatan yang dimiliki oleh suatu atom atau unsur dalam senyawa atau ion. Jadi Bilox ini adalah muatannya, muatan dalam suatu atom atau dalam suatu senyawa. Ya. Jadi Bilox di sini. Nah, Bilox di sini menjelaskan oksidasi dan reduksi, di mana oksidasi di sini yaitu berupa kenaikan Bilox, bilangan oksidasi, dan sementara reduksi itu adalah penurunan Bilox. Nah, jadi maksudnya dari kenaikan Bilox di sini yaitu apabila suatu unsur dia Biloxnya itu dari awal 0, kemudian setelah direaksikan Biloxnya menjadi plus 2. Jadi terjadi kenaikan bilangan oksidasi. Begitu pula sebaliknya, penurunan Bilox berarti di suatu unsur yang sebelum reaksi di sebelah ruas kiri itu dia bilangan oksidasinya positif 2, kemudian setelah direaksikan menjadi 0, terjadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, contohnya di sini Miss kasih yaitu unsur natrium. Nah, di unsur natrium ini memiliki muatan positif. Nah, jadi bilangan oksidasinya itu adalah positif 1, yaitu muatannya itu sendiri. Nah, contoh lain yaitu klorida, Cl negatif, maka bilangan oksidasinya adalah negatif 1. Begitu juga dengan oksigen. Oksigen 2 negatif, maka bilangan oksidasinya adalah muatan itu sendiri, negatif 2. Oke, kita masuk ke aturan Bilox. Jadi, di bilangan oksidasi ini, teori ketiga, pengertian dari reaksi reduksi dan oksidasi, itu terdapat aturan Biloxnya. Jadi, yang pertama, aturannya itu, Bilox ini BO ya, kita singkat bilangan oksidasi.
Nah, jadi bilangan oksidasi unsur bebas ya, itu jumlahnya sama dengan 0. Nah, maksud dari unsur bebas di sini itu adalah unsur yang tersusun dari satu jenis molekul atau unsur. Jadi, unsurnya itu sejenis. Misalnya O2 sesama O, O-nya ada 2. Kemudian P4, kemudian Fe, dan Na. Ya. Jadi contohnya di sini adalah atom C, karbon dalam bentuk solid, kemudian direaksikan oleh oksigen O2 dalam bentuk fasa gas, di mana menghasilkan CO2 dalam bentuk fasa gas. Nah, di sini atom C ini adalah unsur bebas karena terdiri dari satu unsur. Berarti bilangan oksidasinya adalah berjumlah 0. Begitu pula dengan oksigen atau O2. Nah, O2 di sini tersusun dari satu unsur sejenis, berarti unsur bebas, sehingga bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, menghasilkan CO2 produknya. Nah, CO2 di sini tidak terdiri dari satu unsur sejenis, melainkan ada 2 unsur yang berbeda. Sehingga ini bukan merupakan unsur yang bebas. Oke, yang kedua yaitu aturan Bilox, di mana jumlah bilangan oksidasinya yaitu unsur dalam senyawa netral. Nah, maksud dari senyawa netral di sini adalah senyawa yang tidak bermuatan. Nah, jumlahnya itu sama dengan 0. Ya, kita punya contohnya di sini adalah asam sulfat H2SO4. Nah, H2SO4 di sini kita lihat sendiri. Untuk unsur senyawa netral, kita lihat ada berapa unsur-unsur dalam senyawa asam sulfat ini. Jadi kita bisa lihat dari huruf kapitalnya. Ada H, atom hidrogen, ada S, kemudian ada O, oksigen. Nah, di sini bilangan oksidasinya bisa kita cari atom hidrogen ya dikali jumlahnya. Jadi jumlahnya ada 2. Kemudian ditambah ya bilangan oksidasi dari si S. Ya. Si S sama dengan dikali 1. Karena dari sini hanya 1. Sementara O kemudian ditambah bilangan oksidasi oksigen. Oksigen di sini jumlahnya ada 4. Ya, sama dengan 0. Sama dengan 0 di sini adalah jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa netral. Jadi di sini kan tidak ada muatannya. Jadi dia langsung sama dengan 0. Nah, contoh lain adalah di sini Na3PO4. Nah, di sini Na3PO4 bilangan oksidasinya Na dikali jumlahnya itu sama dengan 3. Kemudian ditambah bilangan oksidasi P. Ya, ditambah bilangan oksidasi P dikali 1. Karena di sini jumlah atom P itu sama dengan 1, dan kemudian ditambahkan bilangan oksidasi dari oksigen. Di sini oksigen jumlah atomnya ada 4. Sehingga dikali 4 itu sama dengan 0. Nah, kita masuk ke aturan Bilox yang ketiga. Nah, di mana di sini siswa-siswi MIS jumlah bilangan oksidasi dalam ion itu sama dengan muatan ion. Jadi contohnya di sini MIS ambil SO4 2 negatif. Jadi bilangan oksidasinya itu adalah jumlah bilangan oksidasi si S itu dikali jumlah atomnya.
jumlah atomnya S itu sama dengan 1, ditambah bilangan oksidasi oksigen CO itu dikali jumlah atomnya ada 4, baru sama dengan negatif 2. Negatif 2 ini adalah muatan ionnya. Nah, contoh lainnya di sini adalah K positif kalium, itu bilangan oksidasinya sama dengan positif 1. Jadi ada beberapa cara, salah satunya ini Miss berikan prioritas bilangan oksidasi. Jadi untuk menentukan biasanya di dalam soal itu menentukan bilangan oksidasi unsur dari suatu senyawa. Jadi misalnya contohnya di sini H2SO4, yaitu kalau dijumlahkan bilangan oksidasi H ya dikali jumlah atomnya itu ada 2, kemudian ditambah bilangan oksidasi S dikali jumlah atomnya 1, ditambah bilangan oksidasi oksigen dikali jumlah atomnya ada 4. Nah, biasanya itu diantara 3 unsur ini, 2 diantaranya itu sudah diketahui berdasarkan prioritas bilangan oksidasi, sehingga kita hanya mencari 1 unsurnya saja ya. Ini sama dengan 0 karena dia adalah senyawa netral, tidak ada muatannya. Jadi untuk mengetahui berapa bilox yang ditanyakan tersebut, kita di sini belajar prioritas bilangan oksidasinya. Jadi beberapa unsur yang sudah diketahui bilangan oksidasinya yaitu di sini ada golongan 1A, ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Jadi di sini bilangan oksidasinya adalah positif 1. Francium tidak ya, karena dia radioaktif. Jadi di sini bilangan oksidasinya adalah positif 1. Kemudian di golongan 2A itu ada berelium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Nah, bilangan oksidasinya di sini adalah positif 2. Kemudian ada aluminium, bilangan oksidasinya positif 3. Kemudian ada fluor, bilangan oksidasinya negatif 1. Kemudian hidrogen, bilangan oksidasinya positif 1. Oksigen, bilangan oksidasinya negatif 2. Dan juga di golongan 7A, kecuali fluor ya, ada klorida, bromida, iodida, itu bilangan oksidasinya itu berjumlah negatif 1. Oke, jadi gunanya prioritas bilangan oksidasi di sini adalah ketika di dalam suatu senyawa terdapat 3 unsur, misalnya H2SO4 contohnya. Jadi di sini kita bisa mengetahui 2 unsur lainnya menggunakan prioritas bilangan oksidasi di sini. Nah, jadi kuncinya itu adalah yang atas yang diprioritaskan dimasukkan terlebih dahulu. Jadi dia dari sini yang diprioritaskan baru turun ke bawah. Jadi yang di atas yang diprioritaskan untuk dimasukkan terlebih dahulu. Ya. Oke, kita masuk contohnya di sini ada bilox H2SO4 yang tadi sudah kita bicarakan. Jadi di sini kita lihat dulu. Kita susun seperti ini ya. Ini Miss pindahin ke bawah. Jadi bilangan oksidasi H dikali jumlah atomnya itu ada 2. Kemudian biloxnya S dikali 1 dan oksigen dikali 4. Itu kan sama dengan senyawa netral. Jadi dilihat di sini dari ketiga unsur di sini, manakah dia yang lebih prioritas? Maksudnya dari yang tingkat prioritasnya dari atas. Itu yang duluan dimasukkan terlebih dahulu. Kita lihat di sini ya. Di sini tidak ada ya, H duluan ya. H.
kemudian baru O. H baru O. Sementara S tidak ada di dalam prioritas. Berarti yang akan kita cari adalah bilangan oksidasinya si S, di mana ini prioritasnya rendah, lebih rendah. Jadi kita masukkan si H, bilangan oksidasinya di sini adalah positif 1, ya. Kemudian si oksigen di sini bilangan oksidasinya negatif 2. Berarti tinggal kita masukkan. Oke. Di sini udah masukkan positif 1 kali 2 ditambah bilangan oksidasi S ditambah si bilangan oksigen O tadi adalah negatif 2. Masukkan negatif 2 dikali 4 sama dengan 0. Ya. Hasilnya di sini positif 2 ditambah bilangan oksidasi S. Ya, ini min 2 dikali 4 sama dengan min 8 sama dengan 0. Ya. Jadi di sini ada positif 2 dikurang 8. Ya. Berarti hasilnya bilangan oksidasi dikurang bilangan oksidasi si S dikurang 6. Nah, si 6-nya ini kita pindahkan ke sebelah kanan, ya. Hasilnya adalah bilangan oksidasi si S adalah berjumlah positif 6. Kemudian contoh selanjutnya yaitu Miss ambil contohnya adalah OF2. Jadi berdasarkan prioritasnya tadi yang di luar itu adalah si F, ya, si fluor, ya. Jadi yang di luar itu adalah si fluor, baru si O, ya. Si fluor di sini bilangan oksidasinya adalah negatif 1, si oksigen bilangan oksidasinya adalah negatif 2. Tapi karena hanya 2 unsur tadi OF2, berarti yang diketahui itu hanya si fluor. Kita mencari si oksigennya. Ya, seperti ini. Jadi si fluor ya yang kita cari ya. Bilangan oksidasi si fluor tadi negatif 1 dikali jumlah atomnya ada 2, ya, sama dengan 0. Karena apa, Miss? Karena dia ini adalah senyawa netral. Ya, yang ditanya itu adalah bilangan oksidasinya dikali 1 jumlah atomnya, ya. Bilangan oksidasi oksigen, jadi negatif 1 si fluor tadi dikali 2 sama dengan negatif 2 sama dengan 0. Nah, bilangan oksigennya berapa jadinya, Miss? Jadi negatif 2 ini dipindahkan jadi positif 2. Oke, selanjutnya kita mempelajari contoh dari senyawa yang berada dalam ion. Nah, senyawa yang berada dalam ion itu contohnya ini, Miss buat C2O4 2 negatif. Jadi di sini sesuai prioritas bilangan oksidasi, maka di sini oksigen yang prioritasnya lebih tinggi. Jadi yang dicari di sini adalah bilangan oksidasinya si C, atom karbon, ya. Di sini kita lihat bersama, kita buat bilangan oksidasi C dikali jumlahnya itu 2, jumlah atomnya, ditambah bilangan oksidasi oksigen, jumlahnya itu ada 4, jumlah atomnya, ya, sama dengan minus 2. Kenapa minus 2? Ya, karena ini adalah senyawa yang dalam ion. Jadi ionnya itu di sini adalah 2 negatif. Ya. Kemudian bilangan oksidasi C, ya, di sini bilangan oksidasi O sudah diketahui, yaitu bilangan oksidasinya O itu adalah negatif 2. Ya. Maka bilangan oksidasinya O di sini kita masukkan negatif 2. Jadi bilangan oksidasi karbon dikali 2 ditambah negatif 2 dikali 4 jumlah atomnya si oksigen, ya, sama dengan negatif 2. Jadi 2 dikali bilangan oksidasi si atom C, ya, ditambah negatif 2 dikali 8 sama dengan negatif 8, ketemu dengan positif sama dengan negatif 8, ya, sama dengan negatif 2. Kemudian 2 bilangan oksidasi C, atom C, ya, sama dengan negatif 2
negatif 8 di sini dipindahkan jadi positif 8 ya. Kemudian 2 dikali bilangan oksidasi C ya sama dengan negatif 2 ditambah 8 sama dengan positif 6 ya. Bilangan oksidasi C sama dengan positif 6 dibagi sama dengan 2. Hasil bilangan oksidasi C sama dengan positif 3. Oke, kita masuk ke dalam contohnya ya. Contoh soalnya itu biasanya yang ditanya itu zat mana yang mengalami reduksi, oksidasi, atau mungkin di dalam soal itu disuruh menentukan zat mana yang sebagai reduktor atau oksidator ya. Ya, jadi di sini contohnya adalah rumus MnO2 ditambah 2H2SO4 ya, ditambah 2 NaCl menghasilkan reaksi MnSO4 ditambah Na2SO4 ditambah 2H2O ditambah Cl2 ya. Jadi dari rumusnya ini kita cari satu-satu unsurnya berapa ya bilangan oksidasinya. Kalau dilihat dari MnO2 ya, kalau dilihat dari MnO2 ya, prioritasnya yang lebih tinggi itu adalah O, oksigen ya. Ini sudah diketahui dan prioritasnya lebih tinggi ya. Jadi prioritas O2 di sini adalah negatif 2 ya. Negatif 2 dikali 2 ya. Negatif 2 ini dikali 2 ya. Hasilnya sama dengan negatif 4 ya. Tinggal dipindahkan ke rumus ke ruas sebelah kanan, hasilnya adalah positif 4. Jadi si Mn ini adalah positif 4. Kebetulan dia jumlah atom Mn ini adalah 1 ya. Hasilnya jadi positif 4. Oke, baru kita masuk ke unsur berikutnya yaitu H2SO4. Nah, di H2SO4 di sini yang paling tinggi prioritasnya itu adalah atom hidrogen. Sehingga kita cari dulu bilangan oksidasi atom hidrogen lalu oksigen. Kemudian yang ditanya itu adalah atom S. Jadi atom hidrogen di sini positif 1 bilangan oksidasinya ya, berdasarkan prioritas. Kemudian dikali jumlah atomnya itu ada 2, sehingga dia di sini positif 2. Ini ya masih di ruas kiri ya. Kemudian si atom oksigen di sini dia negatif 2 biloxnya, dikalikan 4, hasilnya negatif 8. Jadi 2 dikurang 8 itu sama dengan negatif 6. Kemudian karena ini senyawa netral ya, dipindahkan ke ruas kanan, hasilnya adalah positif 6 ya. Jadi si S-nya di sini adalah positif 6. Oke, kita lanjut ke unsur berikutnya yaitu NaCl. NaCl di sini ya, Na yang prioritasnya karena Na adalah golongan 1 sehingga dia positif 1 ya. Si Cl-nya di sini karena ini adalah senyawa netral sama dengan 0 dia. Jadi si positif 1 ini dipindahkan ke ruas kanan jadi negatif 1 punya si Cl. Ya, kemudian hasil reaksinya yaitu MnSO4 juga. Jadi si MnSO4 di sini ya. Jadi diionisasikan. Jadi Mn di sini ya. Mn di sini kita buat jadi MnSO4 di sini itu banyak unsur yang tidak diketahui bilangan oksidasinya ya. Jadi diionisasikan dianya. Sehingga kalau dipecah 2, MnSO4 ini dia menghasilkan Mn2 positif dan juga SO42 negatif ya. Jadi
punya muatan masing-masing unsurnya. Si Mn2 positif ini bilangan oksidasinya adalah positif 2 karena ini adalah muatan ionnya. Sementara si SO42 negatif ini juga ya, karena si oksigen nih prioritas ya. Min 2 dikali 4 sama dengan negatif 8 ya. Ya. Kemudian di sini di ruas kanan ada 2 negatif. 2 negatif, di sini tadi negatif 8 dipindahkan ke ruas. Jadi sama dengan negatif 2 ya. Ini negatif 8 dipindahkan ke ruas kanan. Jadi positif 8. Jadi sama dengan positif 6. Ini ya, positif 6 untuk si atom S. Oke. Kemudian Na2SO4 ya. Ini tadi ya, ini yang SO4 tadi sama dengan positif 6. Ya. Untuk Na2SO4, senyawa Na2SO4 ya. Jadi unsur-unsurnya itu seperti ini. Si Na kan positif 1 ya, golongan 1A. Jadi positif 1 kali 2 ya. Jadi positif 2. Ini kan sama dengan 0. Kemudian di sini oksigennya adalah negatif 2 kali 4 sama dengan negatif 8. Negatif 8 tambah 2 ya, 2 kurang 8 sama dengan negatif 6. Pindahkan ke ruas kanan jadi positif 6. Kemudian unsur H2O yang paling prioritas adalah unsur hidrogen, positif 1 dikali 2 sama dengan positif 2 ya. Sehingga oksigen hasilnya negatif 2. Kalau Cl2 di sini adalah unsur bebas sehingga bilangan oksidasinya adalah 0. Oke, nah sekarang kita lihat perubahan biloxnya ya. Nah, biasanya itu ada 2 unsur. Jadi di sini adalah yang mengalami reduksi itu adalah Mn. Karena apa, Miss? Karena di sini dia positif 4 ya. Jadi hasil reduksinya itu berjumlah Mn di sini positif 2. Jadi dari positif 4 turun ke positif 2. Sehingga dia adalah penurunan bilox. Atau biasa disebut dengan reaksi reduksi ya. Karena turun Re rendah ya, berarti turun. Berarti dia mengalami oksidator. Jadi oksidator di sini adalah ya unsur yang mengalami reaksi reduksi. Oke. Kemudian di sini ada Cl ya. Si Cl di sini dari negatif 1 ya. Dari negatif 1 ke hasilnya itu adalah 0. Jadi dari negatif 1 ke 0 berarti mengalami kenaikan bilox. Jadi dia reaksi oksidasi. Nah, kalau ngingatnya itu oksidasi, OK, berarti orang kaya, naik dia. Kenaikan bilox ya. Nah, ini mengalami reduktor. Oke. Sampai di sini ya untuk contoh soalnya. Nah, jadi tadi yang ditanya itu adalah zat mana yang mengalami reduksi, oksidasi, terus sebagai reduktor dan oksidator ya. Jadi kalau yang mengalami reduksi itu adalah zat yang mengalami reduksi adalah MnO2 yang ini. Si reaksinya yang mengalami reduksi. Nah, hasil reduksinya itu adalah MnSO4. Ya. Kemudian zat yang mengalami oksidasi, ini tadi ya, oksidasi, berarti adalah NaCl. Hasil oksidasinya yaitu adalah Cl2.
ya, yang ini. Nah, oksidatornya itu adalah ya yang mengalami reduksi, yaitu MnO2, dan reduktor adalah yang mengalami oksidasi, berarti NaCl. Kemudian di sini ada reaksi autoredoks ya, atau disproporsionisasi. Nah, maksudnya di sini sangat beda dengan reaksi redoks biasanya ya. Kenapa? Karena kalau reaksi autoredoks itu satu unsur dapat mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Jadi biasanya itu kan kalau reaksi redoks itu hanya dapat mengalami satu unsurnya itu mengalami reaksi reduksi seperti contoh sebelumnya. Kemudian satu unsur lagi mengalami reaksi oksidasi. Nah, tapi kalau di sini beda. Di sini unsurnya mengalami reaksi reduksi dan oksidasi sekaligus. Ya. Oke, contohnya di sini adalah Cl2 ditambah 2OH negatif. Maaf ya, ini tidak 2OH. Ya, menghasilkan Cl negatif ditambah ClO. Ya. Jadi di sini Cl2 ditambah 2OH negatif menghasilkan Cl negatif ditambah ClO negatif ditambah H2O. Ya, satu-satu kita cari. Cl2 di sini adalah unsur bebas ya. Jadi hasilnya 0 biloxnya. Kemudian OH negatif, H di luar ya. Berarti positif 1 dikali 1 ya. Ini ion ya, ada muatan ionnya sebelah ruas kanan, berarti dia sama dengan negatif 1 ya. Positif satunya ini pindah ruas kanan jadi negatif 1. 1 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 2. Sehingga di sini oksigennya yaitu negatif 2. Ya, kemudian hasilnya yaitu Cl negatif. Berarti karena dia di sini negatif, berarti bilangan oksidasinya itu adalah negatif 1, muatannya itu sendiri. Kemudian ditambah ClO negatif, ya. ClO negatif yang prioritas itu adalah oksigen ya. Baru golongan 7A. Jadi oksigennya itu negatif 2, bilangan oksidasi oksigen, ya. Ini muatannya negatif 1. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau di ruas kanan itu negatif 1. Si negatif 2-nya ini pindahkan ruas kanan jadi positif 2. Negatif 1 tambah 2 sama dengan positif 1. Jadi si Cl ini adalah positif 1 biloxnya. Kemudian ditambah H2O. Yang prioritas itu adalah H yang duluan. Kemudian positif 1 kali 2 sama dengan positif 2. Positif 2 dipindahkan ruas kanan jadi negatif 2 ya. Kita lihat di sini yang mana yang ditentukan, yaitu Cl dari 0 ke negatif 1 ya. Kalau misalnya 0 ke negatif 1 berarti turun. Kalau turun berarti rendah, ya. Berarti reaksi reduksi. Kemudian dilihat di sini, Cl2 juga dia sekaligus mengalami reaksi oksidasi ya, dari 0 ke positif 1. Naik ya, berarti OK, orang kaya berarti naik ya. Jadi reaksi oksidasi. Inilah dia reaksi autoredoks. Oke. Nah, jadi kebalikannya kalau misalnya di sebelah kiri ini ya 2, terus hasilnya 1 untuk reaksi reduksi dan oksidasinya. Ya, jadi itu adalah kebalikan autoredoksnya. Itu adalah anti autoredoks ya, atau kontroporsionisasi. Oke, kita masuk soal ya. Jadi di sini pada persamaan reaksi redoks ya, di sini ada MnO4 negatif ya dengan koefisien A dalam bentuk fase akuos ditambah H positif dengan koefisien B dalam bentuk fase akuos ditambah C2O4 2 negatif dengan koefisien C dalam bentuk fase akuos ya, menghasilkan reaksi 2Mn2 positif dalam bentuk fase akuos
Kemudian ditambahkan 8H2O dalam bentuk liquid ditambah 10CO2 dalam bentuk gas. Ya, yang ditanya di sini adalah harga koefisien reaksi A, B, dan C. Berarti yang ini ya, A, B, dan C. Ya, jadi kita lihat aja di sebelah ruas kanan itu sudah tertera di sini koefisiennya masing-masing. Jadi kita lihat, kita setarakan ya. Jadi kalau untuk penyetaraannya itu, maka jumlah ruas sebelah kiri itu sama dengan jumlah ruas sebelah kanan ya. Jumlah ruas kiri sama dengan jumlah ruas kanan. Ya. Berarti di sini kita lihat MN itu ada 2 di sini. Berarti di sini MN juga ada 2 ya. Kita lihat yang mana ada 2 di sini pilihannya, antara C dan D. Berarti A, B, dan E tidak ya. Berarti kita lihat lagi ya. Kemudian kita lihat di CDE ya, CDE. Kemudian kita lihat si H. Atom H di sini ya. Untuk mengetahui yang B, atom H di sini 8, koefisiennya dikali 2. Berarti ada 16. Berarti tadi 2, 16. Berarti yang ketiga itu sudah pasti 5. Coba kita pastikan. Di sini ada 10 atom C-nya ruas kanan, sementara di sini ada 2 di sini. Berarti biar dia 10, 2 dikali 5. Berarti jawabannya adalah E. Okay, my students, that's all of our lesson today, and see you next time. Bye bye.